Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurisna. Saya mahasiswi dari UIN Araniri Banda Aceh, jurusan Perbankan Syariah semester 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang obligasi syariah. Saat ini, obligasi menjadi salah satu instrumen investasi yang cukup diperhitungkan oleh kalangan milenial. Modal dan risiko investasi juga tidak begitu besar dan cocok bagi pemula. Obligasi ini juga minim akan risiko. Oleh karenanya, milenial sangat cocok jika berinvestasi di obligasi ini sendiri. Nah, obligasi ini sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Belanda, yaitu obligati yang berarti hutang ataupun surat hutang. Nah, itu merupakan pengertian obligasi ataupun yang obligasi yang biasa kita kenal. Sedangkan di dalam obligasi syariah ini sendiri, obligasi itu diistilahkan dengan suku, atau nama lain obligasi di dalam obligasi syariah adalah suku, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu suk, yang berarti sertifikat atau note. Nah, di investasi obligasi syariah dan investasi obligasi konvensional mempunyai dua arti yang berbeda ataupun dua pengertian yang berbeda. Apa perbedaannya? Nah, kita akan membahas satu-satu. Jadi, kita akan melihat pengertian obligasi dari syariah ini sendiri. Dalam istilah syariah, obligasi dikenal sebagai suku atau sertifikat. Jadi, dapat disimpulkan dengan pengertian obligasi syariah adalah merupakan alat investasi atau transaksi yang menerapkan sistem pembayaran dan pendanaan yang sesuai dengan hukum dan syariat Islam yang berlaku. Menurut Fatwa DSN tahun 2002 menyatakan jika pengertian obligasi syariah adalah surat-surat berharga jangka panjang yang berprinsip syariah dan dikeluarkan emiten kepada pemegang surat obligasi berbentuk bagi hasil dan pembayaran kembali dana obligasi saat jatuh tempo tertentu. Nah, di dalam obligasi ini sendiri sebenarnya sangat banyak jenis-jenisnya, yaitu ada obligasi musyarakah, ada murabahah, mudharabah. Nah, di sini kita akan mempelajari satu-satu apa itu jenis-jenis obligasi yang ada di Indonesia maupun obligasi-obligasi yang berlaku di tempat lain. Nah, jenis-jenis suku sendiri ataupun obligasi syariah yaitu ada suku ijarah yang pertama. Nah, suku ijarah sendiri adalah akad pemindahan hak guna atas status barang ataupun jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut atau jasa itu sendiri. Misalnya, kita menyewakan sebuah toko atau ruko. Bagi si penyewa, dia hanya boleh memanfaatkannya saja, tapi tidak menjadi hak milik si penyewa. Nah, suku ijarah ini sendiri adalah suku yang diterbitkan berdasarkan akad ijarah. Seperti yang kita bilang tadi, dia hanya boleh memanfaatkan tapi tidak boleh memiliki ataupun berpindah kepemilikannya. Suku ijarah terdiri dari suku kepemilikan aset berwujud yang disewakan, suku kepemilikan manfaat, dan suku kepemilikan jasa. Yang kedua yaitu suku mudharabah. Suku mudharabah adalah suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian. Keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya. Kerugian yang ditimbulkan akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal. Jadi, suku mudharabah ini sendiri merupakan suku ataupun perjanjian yang dimana satu pihak menyediakan modal sepenuhnya. Misalnya si A ingin membangun usaha, nah modalnya 100 juta, jadi usahanya itu dikelola oleh si B. Jadi si B itu hanya sebagai pengelola, sedangkan pemiliknya itu adalah si A. Nah, apabila terjadi kerugian, maka kerugian itu akan ditanggung oleh si penyedia modal, oleh si A ini sendiri, karena dia adalah pemilik dari usaha tersebut. Yang ketiga yaitu suku salam. Suku salam adalah suku yang diterbitkan dengan tujuan untuk mendapatkan dana untuk modal dalam akad salam, sehingga barang yang akan disediakan melalui akad salam menjadi milik pemegang suku. Nah, dalam akad salam ini sendiri yaitu harus diperhatikan beberapa hal. Misalnya, barang yang akan dipesankan itu harus jelas,
karakteristiknya, jenis-jenisnya, apa barang yang akan dipesankan, seperti apa barang itu harus dijelaskan agar di saat barang yang dipesankan itu ada harus sesuai dengan kriterianya, dan si pemesan barang tidak boleh memprotes karena dia sudah menunjukkan kriteria-kriterianya terlebih dahulu, agar istilahnya agar tidak ada kesalahpahaman ataupun tidak ada kerugian di antara satu pihak nantinya. Nah, yang keempat ada suku musyarakah. Suku musyarakah sendiri adalah suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah di mana dua pihak atau lebih bekerja sama dengan menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai sebuah kegiatan usaha. Keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak. Jadi di dalam akad musyarakah ini tidak mesti 2 orang yang menggabungkan modal, bisa 3 orang, bisa 4 orang, dan kerugian dan keuntungannya ini sendiri ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal. Nah, yang selanjutnya yaitu ada suku istisna. Suku istisna adalah suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istisna, di mana para pihak menyepakati jual beli dan melakukan pembiayaan suatu barang atau proyek. Adapun harga waktu penyerahan dan spesifikasi proyek atau barang ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan. Nah, suku istisna ini sendiri sebenarnya hampir sama dengan suku salam, tapi suku istisna ini lebih mendetail barang-barangnya yang akan dipesankan. Misalnya jika kita ingin membangun sebuah rumah gitu, suku istisna ini sendiri harus dari batu batanya, harus dari semennya gitu. Jadi suku istisna ini sendiri adalah suku yang karakteristik jenisnya itu lebih mendetail, ataupun barang-barang yang akan dibangun, barang-barang yang akan menjadi hal untuk membangun sesuatu. Nah, yang keenam yaitu suku murabahah. Suku murabahah adalah suku yang diterbitkan berdasarkan prinsip jual beli, serta penerbitan suku adalah penjual komoditi, sedangkan investornya adalah pembeli komoditi tersebut. Jadi suku murabahah ini adalah real jual beli. Yang ketujuh yaitu suku wakalah. Suku wakalah adalah suku yang mempresentasikan suatu proyek atau kegiatan usaha yang dikelola berdasarkan akad wakalah dengan menunjuk agen atau wakil untuk mengelola usaha atas nama pemegang suku. Jadi suku wakalah ini yaitu sama dengan suku yang artinya mewakilkan atau menunjuk seseorang untuk mewakili dia dalam mengelola usaha tersebut. Yang ke-8 yaitu ada suku mudhara'ah. Suku mudhara'ah adalah suku yang diterbitkan dengan tujuan mendapatkan dana untuk membiayai kegiatan pertanian berdasarkan akad mudhara'ah, sehingga pemegang suku berhak atas bagian dari hasil panen sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian. Jadi suku mudhara'ah ini sendiri banyak digunakan dalam hal pertanian. Nah, yang ke-9 suku musakah. Suku musakah adalah suku yang diterbitkan dengan tujuan menggunakan dana hasil penerbitan suku untuk melakukan kegiatan irigasi atas tanaman berbuah, membayar biaya operasional dan perawatan tanaman tersebut berdasarkan akad musakah. Dengan demikian, pemegang suku berhak atas bagian dari hasil panen sesuai kesepakatan. Jadi, di suku musakah ini sendiri biasanya dikelola ataupun diaplikasikan pada pertanian yang membudidaya ataupun menanam tumbuhan-tumbuhan berbuah, misalnya seperti padi, misal ada seperti palawija ataupun tanaman berbuah lainnya. Nah, kita sudah mempelajari tentang suku. Jadi ada lagi nih suku yang ditinjau dari pihak penerbitnya. Yang berdasarkan sumber penerbitnya, suku dibagi menjadi 2, yaitu suku korporasi. Suku korporasi ini sendiri sebenarnya adalah suku yang diterbitkan oleh perusahaan dengan menggunakan prinsip syariah. Yang kedua adalah surat berharga syariah negara. Nah, dilihat dari daftarnya itu sendiri, sebenarnya kita sudah mengetahui bahwa surat berharga syariah negara yang disingkat dengan SBSN
adalah suku yang diterbitkan oleh negara. Nah, jika ditinjau dari pembagian atau pendapatan hasilnya, maka suku dibagi menjadi 3 bagian, yaitu suku margin. Suku margin adalah suku yang pembayarannya menggunakan atau pembayarannya itu bersumber dari margin ataupun keuntungan akad jual beli. Suku ini sendiri terdiri dari suku murabahah, suku salam, suku istisna. Yang kedua yaitu suku fee. Suku fee yaitu suku yang pembayaran pendapatannya bersifat tetap karena bersumber dari pendapatan tetap dari sewa atau fee, yaitu suku ijarah. Nah, yang ketiga, suku bagi hasil. Suku bagi hasil yang pembayaran pendapatannya berdasarkan bagi hasil dari hasil yang diperoleh dalam menjalankan usaha yang dibiayai, yaitu suku mudharabah dan suku musyarakah. Yaitu yang selanjutnya ada suku yang ditinjau dari basis aset. Nah, dari basis aset sendiri suku dibagi menjadi 2, yaitu suku aset dan suku penyertaan atau suku equity. Suku aset yaitu pembiayaan yang berbasis pada aset, termasuk di dalamnya suku salam, seperti dalam pembiayaan produksi pertanian. Suku istisna seperti dalam konstruksi gedung dan perumahan ataupun lainnya. Nah, di suku aset ini sendiri juga ada suku murabahah seperti pembiayaan usaha perdagangan, pembiayaan bahan baku produksi, dan suku ijarah seperti penyewaan ruko tadi. Nah, yang kedua yaitu suku penyertaan atau suku equity, yaitu pembiayaan yang berbasis penyertaan modal. Suku yang termasuk dalam suku equity adalah suku mudharabah atau yang lebih dikenal pembiayaan bisnis, atau suku musyarakah yang lebih dikenal kerjasama kemitraan. Nah, setelah mengetahui jenis-jenis suku ataupun obligasi syariah ini sendiri, di Indonesia yang lebih banyak diterapkan yaitu ada 3 suku, yaitu suku mudharabah, suku ijarah, dan suku istisna. Sedangkan di Mesir sendiri mereka pernah menerapkan suku musakah, karena di Mesir itu seperti yang kita tahu mereka tanahnya tandus dan mereka menggunakan suku musakah untuk melakukan irigasi pada tanaman-tanaman mereka. Dengan irigasi di Sungai Nil, bank-bank itu menerbitkan suku untuk membantu para petani dalam hal pengairan untuk pertanian. Bagaimana di Indonesia? Semoga saja ada ketentuan dari pemerintah untuk menerbitkan suku musakah ini sendiri. Nah, obligasi syariah ataupun suku ini sendiri mempunyai beberapa karakteristik yang berbeda dengan obligasi konvensional. Di antaranya, obligasi syariah lebih menekankan pendapatan investasi berdasarkan pada bagi hasil. Mereka tidak boleh menggunakan unsur riba ataupun unsur bunga. Jadi, sudah dipastikan kehalalan pendapatannya. Yang kedua, mekanisme obligasi syariah berada dalam pengawasan pihak wakil amanat serta Dewan Pengawas Syariah, yang keduanya berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia sejak dari tanggal penerbitan obligasi hingga akhir pada masa penerbitan obligasi. Yang ketiga, jenis industri yang dilakukan oleh emiten dan hasil pendapatan perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut harus tidak mengandung unsur-unsur non-halal ataupun tidak boleh mengandung unsur-unsur haram, karena itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya adalah struktur obligasi syariah. Nah, obligasi syariah sebagai bentuk pendanaan atau financing dan sekaligus investasi memungkinkan beberapa struktur yang dapat ditawarkan untuk tetap menghindarkan pada riba. Berdasarkan pada pengertian tersebut, obligasi syariah dapat memberikan yang pertama yaitu bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, muqaradah, atau bahkan akad musyarakah. Karena kenapa? Kerjasama dengan menggunakan skema bagi hasil yaitu hasilnya pendapatan atau keuntungan. Nah, obligasi jenis ini akan memberikan return dengan menggunakan term indikatif atau indikatif waktu, atau dengan expect return, yaitu tingkat pengembalian yang diharapkan, karena sifatnya yang floating dan tergantung pada kinerja pendapatan yang dibagi hasilkan. Yang kedua yaitu margin atau fee, berdasarkan akad murabahah atau salam atau istisna, atau bahkan akad ijarah. Dengan menggunakan akad murabahah, salam, istisna sebagai bentuk jual beli dengan skema cost plus basis.
atau penambahan biaya. Obligasi jenis ini akan memberikan fixed return atau pengembalian yang tetap. Nah, di Indonesia sendiri masih banyak digunakan dalam penerbitan obligasi syariah adalah struktur mudharabah. Karena itu, di Indonesia dikenal dengan obligasi syariah mudharabah. Nah, setelah mengetahui tentang struktur dari obligasi syariah ini sendiri, kita juga harus mengetahui apa saja sih kendala pengembangan obligasi syariah di Indonesia. Yaitu yang pertama, belum banyak masyarakat yang paham tentang keberadaan obligasi syariah ini. Nah, kalau tentang keberadaan obligasi syariah mereka sudah belum paham, apalagi dengan sistem yang digunakan. Hal tersebut sebenarnya tidak terlepas dari ruang sosialisasi obligasi syariah yang dikondisikan hanya terbatas oleh para pemegang modal yang memiliki dana lebih dari cukup. Karena anggapan bahwa masyarakat, kalaupun kami keluarkan obligasi, toh masyarakat tidak mempunyai dana. Harusnya walaupun masyarakat tidak mempunyai dana, mereka bisa mensosialisasikan obligasi syariah ini kepada masyarakat agar di saat mereka sudah mempunyai dana, maka masyarakat akan tertarik untuk berinvestasi di obligasi syariah. Yang kedua yaitu masyarakat dalam penyimpanan dananya cenderung didasarkan atas pertimbangan yang pragmatis. Hal ini menjadi tren karena tingkat bunga yang cenderung bisa dipastikan di masa yang akan datang dibandingkan dengan bagi hasil. Nah, masyarakat Indonesia sendiri, mereka lebih suka yang pasti seperti bunga, tingkat bunga. Di saat mereka menyetorkan uangnya untuk obligasi, mereka sudah bisa memastikan berapa bunga ataupun keuntungan yang akan saya terima. Sedangkan di obligasi syariah, mereka tidak bisa memastikan karena konsep di obligasi syariah ini sendiri merupakan bagi hasil. Nah, yang terakhir yaitu di usia yang masih relatif muda dan sistem yang berbeda. Obligasi syariah dikondisikan untuk menghadapi masyarakat yang kurang percaya akan keberadaan sistem yang belum ia kenal. Karena obligasi syariah ini tergolong masih muda karena baru saja dikeluarkan, maka masyarakat belum yakin dengan sistem dari obligasi syariah ini. Nah, setelah mengetahui kendalanya, apa saja strategi untuk menghadapi kendala-kendala dari obligasi syariah tersebut? Yang pertama yaitu langkahnya adalah mensosialisasikan. Nah, mensosialisasikan itu seperti apa? Seperti pemerintah mengedukasi masyarakat tentang obligasi syariah. Seperti yang kita bilang sebelumnya, agar masyarakat di saat mereka sudah mempunyai dana, mereka bisa berinvestasi di obligasi syariah. Yang kedua yaitu usaha untuk menarik pasar emosional secara statistik relatif lebih sedikit daripada pasar rasional. Oleh karenanya, obligasi syariah tidak bisa hanya sekedar menunggu sampai adanya perubahan paradigma. Setidaknya, obligasi syariah mampu menghadapi kondisi yang sebagai peluang yang bisa digunakan untuk meningkatkan produktivitasnya. Nah, yang ketiga, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, usaha untuk meningkatkan profesionalisme, kualitas, kapabilitas dan efisiensi untuk selalu dilakukan oleh obligasi syariah agar apabila mereka melihat bahwa obligasi syariah itu ternyata profesional loh, ternyata kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan, maka masyarakat juga akan tertarik untuk berinvestasi di obligasi syariah. Nah, selanjutnya kita akan melihat tentang pengembangan suku atau obligasi syariah ini sendiri baik di Indonesia ataupun di dunia. Nah, di Indonesia sendiri suku ini mulai digemari oleh masyarakat karena adanya upaya pemerintah untuk menerbitkan suku dengan harga yang relatif rendah dan bisa dijangkau oleh masyarakat. Nah, ini sendiri merupakan upaya masyarakat untuk menarik investor-investor dalam negeri supaya berinvestasi kepada negerinya itu sendiri, supaya dana dari masyarakat Indonesia tidak lari ke luar negeri dan masyarakat Indonesia bisa lebih mengembangkan usaha dalam negeri. Nah, hal ini merupakan upaya dari para investor ini sendiri, terutama investor-investor yang ada di dunia, khususnya di Timur Tengah. Nah, investor di Timur Tengah ini sendiri mulai menarik modal yang ada di bank-bank konvensional. Mereka akan beralih ke kelembagaan keuangan Islam karena pasar modal syariah mulai diterima secara umum dengan adanya resolusi ekonomi. Mereka akan
membuat resolusi ekonomi Islam supaya masyarakat ini tidak hanya hijrah dalam bagian keagamaan saja, tapi mereka juga harus hijrah finansial untuk menghindari riba. Karena adanya revolusi ekonomi Islam, maka pasar modal syariah pun mulai diterima secara umum dengan masuknya investor muslim di pasar suku. Nah, suku ini dipandang sebagai sasaran yang lebih menguntungkan. Kepopuleran dari suku ini yang tidak terlepas dari akses modal secara global dan sudah terbuka, sehingga terjadilah manajemen likuiditas lintas batas. Indonesia sendiri sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang sangat besar bagi masuknya dana dari Timur Tengah yang memiliki likuiditas keuangan yang tinggi. Dengan jumlah penduduk yang lebih dari 200 juta orang dan proyek investasi jangka panjang, Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi bagi berkembangnya ekonomi Islam secara dinamis. Nah, melihat potensi yang sangat besar dari suku ini sendiri, negara Malaysia juga tidak kalah dalam berharap menjadi pintu gerbang bagi aliran dana dari Timur Tengah menuju ke Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari masuknya investor Malaysia ke dunia perbankan di Indonesia. Pangsa pasar atau market share suku global saat ini dikuasai oleh Malaysia, kemudian diikuti oleh Uni Emirat Arab dan Bahrain. Negara yang tidak berpenduduk, bahkan negara yang bisa dikatakan berpenduduk non-muslim seperti Jerman sendiri dan Inggris sudah menerbitkan global suku dengan pangsa pasar sebesar 3,12%. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi yang cukup besar bagi suku dan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Jadi hal ini harusnya bisa dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia sendiri, bahwa mereka mulai berinvestasi pada investasi dalam ekonomi Islam ataupun investasi yang disetujui oleh syariat Islam seperti suku ini sendiri ataupun reksadana. Tidak mesti harus bermodal besar, tetapi cukup dengan membeli suku-suku yang rendah saja, suku-suku yang harga yang relatif rendah, maka masyarakat Indonesia juga sudah berpartisipasi untuk meningkatkan ekonomi bagi negaranya sendiri. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang obligasi syariah atau suku. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.